Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membahas seorang mantan pendeta. Nah, di mana dia dulu pendeta ya, pendeta karismatik katanya menurut kesaksiannya. Nah, sekarang dia sudah meninggalkan Yesus, sudah pindah agama lah, sudah meninggalkan kekristenan. Namun nasibnya sekarang sangat prihatin sekali, kerjanya sekarang tinggal mencuci karpet. Nah, teman-teman, sekalipun demikian, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia terus menyindir, menyinggung, membahas, dan menghina kekristenan. Nah, teman-teman, setelah dia sudah pindah ke Kristenan, dia berkata bahwa sudah sekitar 3 tahun lebih saya tidak menerima persepuluhan lagi. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau titip pesan saja kepada kaum Tito ya. Alhamdulillah sudah 3 tahun lebih ini, ya 3 tahun setengah ya. Saya tidak berharap dari perpuluhan, tapi kami berjuang ya untuk memuliakan apa yang telah Allah berikan kepada kita, hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu dia videonya, teman-teman ya. Setelah dia meninggalkan kekristenan, sudah meninggalkan profesinya atau jabatannya sebagai pendeta. Saya kurang tahu apakah pendeta benaran dulu ya. Yang jelas dia mengaku sebagai pendeta. Nah, teman-teman, saya tidak membahas apa yang menjadi usahanya saat ini, di mana dia menerima cucian karpet, mungkin dia menerima cucian sepeda motor. Nah, itu saya tidak bahas, karena apapun usaha manusia di dunia ini, pekerjaannya yang jelas itu atau yang penting halal. Nah, jadi teman-teman, yang saya bahas di sini, ketika dia sudah pindah agama itu, meninggalkan kekristenan, dia tidak berhenti untuk menyindir, untuk menghina, bahkan ada videonya sebagian itu bernuansa ucara kebencian ya. Nah, jadi yang mau saya tanggapi di sini masalah tentang sindirannya akan perpuluhan.
Nah, jadi teman-teman, kita akan melihat sebenarnya tujuannya persepuluhan itu untuk apa. Nah, saya mau katakan bahwa persepuluhan khususnya yang sudah diatur di dalam perjanjian lama, kebanyakan itu diatur di dalam imamatnya. Itu tujuannya diberikan kepada suku Lewi. Persepuluhan itu kalau ada orang Israel yang mengusahakan tanahnya, menanam gandum, atau juga hewan-hewan yang dia pelihara, binatang-binatang yang dia pelihara, jadi 1/10 dari usahanya itu diberikan kepada para imam di bait Allah. Karena orang Lewi itu dikhususkan untuk mengurus bait Allah. Jadi full time mereka untuk itu, untuk melayani bait Allah. Jadi kalau ada orang Israel, suku Israel lainnya yang mengusahakan tanahnya dan juga mungkin yang memelihara binatang, jadi 1/10 dari situ diberikan kepada imam untuk kebutuhan mereka. Dan bukan hanya untuk itu, dan juga untuk membantu anak-anak yatim piatu, janda-janda miskin. Jadi itu tujuannya persepuluhan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang susah dan juga kepada para hamba-hamba Tuhan yang melayani di bait Allah. Nah, jadi teman-teman, itu juga merupakan bentuk kasih manusia terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Jadi persepuluhan itu merupakan firman Tuhan yang harus ditaati. Jadi ketika seseorang memberikan persepuluhan kepada para imam pada saat itu, maka para imam harus menggunakannya sesuai dengan ketetapan Allah. Diperuntukkan untuk apa? Jangan sampai menyalahgunakan persepuluhan tersebut. Kalau persepuluhan tersebut diperuntukkan kepada anak-anak yatim piatu, kepada janda-janda miskin, dan juga kepada kaum Lewi lainnya yang melayani di bait Allah, maka harus dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Jadi itulah sebabnya ya, ketika Tuhan murka atau marah kepada imam-imam Lewi pada saat itu di dalam Maleakhi ya, di dalam Maleakhi, karena ada imam-imam pada saat itu yang menyelewengkan penggunaan persepuluhan itu. Nah, jadi teman-teman, oleh karena itu mari kita baca Imamat 27 ayat 30. Nah, persepuluhan itu diperuntukkan untuk apa? Di dalam Imamat 27 ayat 30 di situ dikatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, dari hasil tanah. Jadi mungkin nanam gandum, ya hasilnya 1/10 itu diberikan kepada imam. Baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, kemudian di dalam Imamat 27 ayat 32, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu. Imamat 27 ayat 30 itu menyangkut hasil tanah ya, hasil bumi, pohon-pohonan, mungkin sayur-mayur, mungkin gandum. Tetapi di dalam Imamat 27 ayat 32 itu berkaitan dengan peliharaan, hewan peliharaan atau binatang peliharaan. Jadi di situ dikatakan mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, jadi itu dia tujuannya persepuluhan teman-teman ya. Sekalipun di zaman para raja-raja, persepuluhan itu sudah dijadikan sebagai pajak pada saat itu ya. Tetapi kita lihat sekarang apakah ada relevansinya di kehidupan orang Kristen sekarang. Ya, yang namanya firman Tuhan itu kekal untuk selamanya.
dan firman Tuhan itu perlu untuk ditaati. Namun, bagaimana dengan orang Kristen misalnya, kalau tidak memberikan persepuluhan? Nah, saya mau katakan bagaimanapun ceritanya, keselamatan orang Kristen masuk surga atau tidak, itu tidak tergantung pada persepuluhan. Karena persepuluhan itu termasuk hukum Taurat. Dan sesuai firman Tuhan, bahwa kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Nah, jadi tidak tergantung lagi di situ keselamatan kita. Nah, jadi ada yang pernah disinggung oleh Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru ya. Di dalam Matius 23 ayat 23 di situ dikatakan, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Nah, kenapa terjadi atau muncul perkataan Yesus yang seperti ini kepada ahli Taurat dan Farisi, teman-teman? Karena ahli Taurat dan Farisi ini ada istilahnya sombong rohani mereka ya. Jadi mereka berkata, wow, kami sudah membayar semua persepuluhan, apapun aturan yang sudah diatur dalam imamat itu kami sudah menurutinya, kami berpuasa dan lain sebagainya. Seolah-olah mereka paling suci, paling kudus, paling taat pada hukum Taurat itu. Tetapi Yesus berkata, ya justru yang paling utama itu kenapa kamu abaikan? Apa itu? Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Nah, jadi mereka tidak mau melakukan itu. Yang lainnya mereka lakukan. Tapi yang penting ini keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan ini mereka tidak mau melakukan. Nah, itulah sebabnya Yesus katakan, jangan yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Belas kasihan, teman-teman. Itu makanya ketika ada cerita seorang Samaria yang murah hati ya, yang dimana ahli Taurat itu, Farisi itu menganggap Samaria itu sebagai kafir, atau orang Yahudi itu menganggap Samaria itu sebagai orang kafir. Nah, ketika ada orang susah yang dirampok di jalan sehingga dia luka-luka dan sehingga dia tergeletak di pinggir jalan, maka orang Imam Lewi itu, ahli Taurat itu yang dikatakan sebagai pelayan-pelayan di Bait Allah, malah mereka tidak mau menolong. Nah, padahal mereka itu ahli dalam kitab, pelayan di Bait Allah, tetapi ketika ada orang susah yang jatuh di pinggir jalan itu, mereka tidak mau menolongnya. Itulah belas kasihan yang tidak muncul di hati para ahli Taurat dan Farisi. Sedangkan Samaria yang mereka anggap kafir, justru itu yang punya kebaikan di dalam hatinya. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan, teman-teman. Secara singkat masalah persepuluhan ini itu termasuk dalam hukum Taurat, dan saya mau katakan sekali lagi bahwa masuk surga atau tidak itu tidak tergantung pada hukum Taurat lagi, apalagi salah satunya ini persepuluhan. Tetapi masuk surga itu tergantung pada iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan, karena yang saya bahas ini sindiran seorang mantan pendeta ini ya. Saya tidak bahas lebih dalam lagi persepuluhan, karena kalau mau bahas itu ya harus butuh waktu yang lama dan materinya juga cukup banyak. Nah, demikian yang saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.